Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajulan Siregar. Saya dari kampus UIN Sumatera Utara, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Yaitu bertepatan di kelas MDE, sekarang menempuh di semester 5. Baik, di sini kita akan bercerita sedikit tentang hadis tematik. Kalau kita bercerita tentang tematik, saya teringat dulu pelajaran kami waktu di semester 4, yaitu tentang tafsir tematik ya. Dimana tafsir tematik itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang makna atau tujuan ayat tersebut sama, kita buat menjadi satu judul dan kita bahas tentang ataupun kita tafsirkan ayat-ayat tersebut supaya kita lebih mudah dalam membahas satu permasalahan, karena kita telah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu topik pembahasan. Tidak jauh beda dengan tematik. Seperti yang kita ketahui, hadis itu adalah sesuatu yang menjadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Sedangkan tematik, pengertian tematik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata tematik adalah berkenaan dengan tema. Jadi dapat kita simpulkan pengertian hadis tematik yaitu hadis tematik, hadis maudhu'i, ataupun ialah hadis yang berkaitan dengan satu topik pembahasan ataupun satu tujuan. Jadi perkataan ataupun perbuatan Nabi yang telah tercatat di dalam beberapa kitab dari kalangan para ulama kita terdahulu dikumpulkan menjadi satu, di mana hadis yang satu dengan hadis yang lainnya itu maknanya ataupun tujuan hadis itu sama. Jadi dikumpulkan hadis-hadis itu, kemudian dibandingkan dan ditafsirkan hadis-hadis itu sehingga tercipta sebuah hadis tematik. Baik, secara bahasa hadis tematik ataupun kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah ataupun pokok pembahasan. Dan secara etimologi, kata maudhu' ini berarti meletakkan sesuatu ataupun merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata daripada al-rafu', yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik ataupun maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis karangan para ulama-ulama kita terdahulu, yang terkait dengan satu topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Dan hal ini tujuan daripada hadis tematik ini, di mana pendekatan tematik dalam pemahaman hadis ini ialah bertujuan untuk memahami maksud yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam pembahasan hadis yang sama. Ketika ada hadis yang lain dengan hadis yang kita ketahui, kita kumpulkan, kemudian kita bandingkan hadis tersebut dalam satu permasalahan, sehingga ketika kita memecahkan satu persoalan, kita tidak menggunakan satu hadis saja. Kita bisa menggunakan beberapa hadis, kita sesuaikan dengan masalah yang sedang kita alami. Karena setelah kita mengumpulkan hadis-hadis yang lain dalam satu topik pembahasan, misalnya pembahasan tentang khamar, ketika Nabi bersabda mengenai khamar ini, tentunya sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berkata ketika ada membahas tentang khamar, pasti ada sebab-sebab ia bercerita tentang hal tersebut. Maka hal itu bisa kita sesuaikan dengan topik, dengan hal yang kita alami sekarang ini. Dan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang lain, mungkin kita bisa memilih dan memilah mana hadis yang bisa kita pakai dan mana hadis yang tidak bisa kita pakai, hadis yang sahih, hadis yang dhaif, dan hadis yang tidak bisa kita pakai lainnya. Sehingga
sama dalam satu tema dan memperhatikan perbedaan antara keduanya. Nah, sehingga diperolehlah pemahaman yang utuh. Selain itu, hadis tematik juga mempermudah kita untuk menemukan dalil-dalil yang berupa hadis tentang satu perkara, karena di mana hadis tematik ini sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang suatu tema ataupun pokok pembahasan. Nah, ketika banyak hadis yang membahas tentang suatu topik permasalahan, namun terpecah-pecah, di mana ada di kitab Bukhari, ada yang di kitab Muslim, ada yang di kitab karangan Imam Syafi'i, kemudian dikumpulkan dari kitab-kitab 1, 2, dan 3, dikumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang wudu, dijadikan satu kitab lagi khusus tentang pembahasan wudu, di mana itu semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini sangat mempermudah kita dalam menjalankan ataupun mengamalkan hadis daripada Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.